Next, dan ini pertanyaan terakhir dari Tia Febri. Kak, kenapa nggak bikin konten review materi fisika lagi, Kak? Emang nggak seru sih, tapi bermanfaat banget, Kak. Nah, ini nyambung sama pertanyaannya yang kemarin nih, Didik. Kenapa nggak bikin konten review materi fisika? Yes. Aduh, suara gue habis lagi. Karena bikin konten fisika itu susah. Karena lu harus belajar dulu, dan juga lu belajarnya nggak hanya lu baca selesai terus lu upload videonya, enggak. Lu mastiin bahwa ilmu yang lu kasih itu benar dan tidak menyesatkan. Makanya bikin review atau bikin materi-materi kuliah, fisika, matematika, itu tuh sebenarnya perlu, nggak bisa 1 hari 2 hari dibikin, harus mikir, kadang harus diskusi sama orang, ini bener nggak? Kalau misalnya lu yakin bener, oke, bisa langsung lu eksekusi, lu upload. Tapi kalau misalnya lu ragu, lu harus diskusi sama orang yang lebih ahli, bahkan kalau perlu lu diskusi sama dosen. Karena ilmu itu nggak boleh menyesatkan, bro. Nggak boleh. Makanya kenapa konten gue akhir-akhir ini kebanyakan gue ngobrol, karena menurut gue pendapat itu nggak mutlak ilmunya. Pendapat orang itu nggak mutlak. Bisa aja benar, tapi nggak mutlak benar. Jadi mungkin benar untuk saat ini, bisa jadi salah untuk di masa depan, atau mungkin salah untuk saat ini, tapi di masa depan mungkin benar. Jadi nggak mutlak. Kalau pendapat itu masih bisa diperdebatkan, masih bisa diskusikan, masih bisa diperkuat, diperbagus. Kalau ilmu pasti, kalau gue ngasih materi yang salah dan akan diterusin nih salah, ya nanti kan gue yang rugi juga. Masa gue ngasih yang salah ke lu kayak gitu. Jadi untuk review materi fisika sebenarnya gue pengen aja bikin, tapi ya mungkin nggak bisa sering-sering. Ya mungkin juga kalau misalnya emang nggak memungkinkan, ya gue nggak bikin kayak gitu. Jadi lebih ke arah ya gue harus memastikan bahwa gue siap untuk bikin review materi-materi fisika, matematika, dan teknik lain sebagainya. Dan jadi dengan itu mungkin kontennya juga nggak akan banyak atau nggak akan sering-sering muncul kalau misalnya gue siap untuk bikin kayak gitu. Emang nggak seru sih, tapi bermanfaat. Iya gue tahu itu bermanfaat. Sebenarnya gue tetap harus bikin baik-baik. Nah, gue saranin, oke, mungkin kalau dari gue nggak bisa dapat konten-konten edukasi seperti review materi fisika, matematika, dan sebagainya, lu bisa kunjungin banyak kok di YouTube itu orang-orang yang emang udah kayak dedicated, udah fokus sama pembahasan tentang fisika, pembahasan tentang matematika kayak gitu. Mungkin yang paling banyak ya udah lu jelas channel-channel luar negeri, basically bahasa Inggris, pakai bahasa Inggris. Mungkin dari lu ada yang kendala dengan bahasa Inggris, tapi ya mau nggak mau gimana, kalau lu mau dapat ilmu yang banyak, lu harus bisa menguasai bahasa Inggris, bahasa internasional yang semua orang paham. Jadi semua orang bisa membuat konten yang bisa dipahami oleh seluruh orang di dunia. Jadi kalau misalnya lu mau nambah ilmu di fisika, mau tahu konten-konten fisika, ya lu cari channel-channel yang berkaitan dengan fisika atau matematika, kayak Veritasium itu sangat scientific banget, gue suka nontonnya dan gokil, keren banget abis, sumpah. Itu penjelasan fisikanya sangat sederhana tapi kena. Veritasium, terus In a Nutshell itu dari Rusia kalau nggak salah, itu juga edukasi. TED Talk
Itu edukasi, walaupun mungkin ada beberapa fisika, ada beberapa tentang yang lainnya di luar fisika. Terus kalau di Indonesia mungkin kok bisa, mungkin apa lagi ya, fisika. Oh, ini 1 minute physics, itu dari itu luar negeri juga, itu bagus juga. Dan banyak lah, nanti coba gue share linknya di deskripsi. Itu banyak, menurut gue tuh banyak lah, apa lu bisa cari lah. Jadi nggak hanya nunggu dari gue, tapi bisa lu cari dari video-video orang yang udah dedicated untuk melakukan review atau memberikan materi fisika, matematika, dan lain sebagainya. Kayak gitu ya. Udah 1 jam gue menjawab 7 pertanyaan yang emang gue sengaja panjang-panjangin karena gue pengen ngebagi pertanyaan ini menjadi satu konten utuh. Jadi nggak satu konten terpisah maksudnya, dan gue uploadnya per hari. Oke. Sekian dulu dari dijawab BIM, sesi dijawab BIM. Ini bakal masuk podcast gue, juga bakal masuk terpisah-pisah, bakal masuk YouTube gue barengan, dan gue bakal nge-share di story juga kalau gue udah upload. Mungkin gue juga bakal masukin ke IG TV, biar lu mungkin yang IG TV gue nggak tahu lebih nyerap, lebih ngambil kuota banyak dibandingkan YouTube atau enggak, gue nggak tahu. Jadi ya gue taruh aja, nggak apa-apa. Jadi oke, sekian, nanti kita buka lagi tanya jawab dijawab BIM episode 2. Ya semoga lebih banyak lagi yang nanya, dan semoga gue juga bisa memberikan jawaban yang cukup memuaskan. Ya gue harus belajar lagi, banyak baca buku lagi. Dan ini juga satu hal penting, gue baca buku juga untuk bisa memberikan jawaban yang memuaskan buat lu. Jadi gue tujuan membaca buku, atau sekarang gue suka baca buku dengan tujuan gue pengen memberikan sesuatu, hasil baca buku, hasil baca buku untuk kalian semua, kayak gitu. Mungkin nanti suatu saat gue bakal ngasih rekomendasi buku atau buku yang mengubah hidup gue, tapi ya sekarang gue referensinya masih sedikit, jadi ya ditunggu-tunggu aja. Oke, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih sudah mendengarkan, terima kasih sudah menonton kalau lu yang nontonnya lewat YouTube, dan sampai jumpa, dan kita ketemu lagi di Dijawab BIM episode 2. Bye bye.